kinerja kreatif yang unggul. Katakan, kinerja kreatif yang unggul. Kinerja kreatif yang unggul ini adalah karakter dari orang-orang yang rajin, orang-orang yang mau berkarya dalam hidup ini. Ini bukan tipe orang-orang yang malas, tapi orang-orang yang rajin, tapi bukan sekedar rajin, tapi smart, cerdas. Cerdas yang kreatif, sehingga menghasilkan karya-karya yang inovatif, karya-karya yang bagus, karya-karya yang menarik, karya-karya yang unik. Bapak Ibu, perkembangan dunia hari ini, peradaban yang sudah sangat luar biasa maju, betul? Kemajuan peradaban kita ini adalah akibat daripada orang-orang dengan kinerja kreatif ini, yaitu orang-orang yang rajin, yang disiplin, yang tekun, yang fokus, orang-orang yang terus mau berlatih, orang-orang yang terus mau belajar. Orang-orang ini yang punya kinerja yang unggul. Nah, saya beritahu saudara bahwa kabar gembiranya di dalam diri kita ada DNA sang kreator. Di dalam diri kita ada DNA sang pencipta. Itu berarti saudaraku yang kekasih, kita ini cara berpikirnya harusnya berbeda, out of the box. Cara berpikir ini, kita ini harusnya kreatif. Pak, Bu, bisnis hari ini gak bisa saudaraku laku, laris dengan cara konvensional atau yang biasa-biasa. Perlu sentuhan yang kreatif. Packagingnya harus kreatif. Cara melayaninya harus kreatif. Semuanya harus kreatif. Kalau nggak kreatif, nggak menarik. Nggak kreatif, maka saudaraku yang kasih, tidak akan bercahaya, tidak akan muncul, nggak dilihat oleh orang. Sesuatu yang kreatif, itu menarik perhatian. Saya berdoa, kalau saudara adalah seorang karyawan, saudara adalah karyawan dengan kinerja kreatif yang unggul. Pengusaha, wirausahawan yang punya kinerja kreatif yang unggul. Ada pertambahan omset di dalam bisnis dan usahamu. Profit yang semakin bertambah. Kalau Anda seorang karyawan, Anda menguntungkan perusahaan, Anda memajukan perusahaan. Anda akhirnya mendapatkan kenaikan jabatan, promosi, mendapatkan bonus, gaji, keuangan yang bertambah. Why? Karena Anda punya kinerja kreatif. Saya bersemangat ngomong topik ini atau bagian ini, saudara, karena saya berurusan dengan sumber daya manusia. Panggilan hidup saya lebih ke empowering people to be great in life. Dan saya pernah menjadi Chief Human Resources Officer atau pengembangan sumber daya manusia. Jadi saudaraku, saya berurusan dengan performance daripada para karyawan. Kabar buruknya dengar, survei dan data membuktikan anak Tuhan di dunia kerja tidak lebih baik daripada yang bukan. Ternyata saudaraku, anak-anak Allah yang ada di dunia kerja punya karakter yang bermasalah, punya kinerja yang rendah. Kebanggaan Tuhan kepada kita yang pertama soal karakter, yang kedua soal kemurahan hati kita, tapi yang ketiga adalah kinerja kreatif yang unggul. Bapak Ibu, kalau anakmu diapresiasi karena punya prestasi, karena karakternya bagus, punya kemurahan hati yang luar biasa, yang bangga sebetulnya siapa? Anakmu saja atau yang lebih bangga ayah dan ibunya? Yang lebih bangga ayah dan ibunya. Pak, Bu, ketika kita menampilkan perbuatan baik, karakter moral yang unggul, kemurahan hati yang unggul, kinerja kreatif yang unggul, itu bukan bicara tentang diri kita, tetapi Bapa dipermuliakan, Bapa happy, Bapa bangga ketika anak-anaknya menjadi yang terbaik. Ketika anak-anaknya memberi yang terbaik, sebab tujuan Tuhan adalah begini, Tuhan mau kerajaan Allah dimanifestasikan di bumi. Manifestasi dari kerajaan Allah adalah kebenaran, kasih, dan kuasa. Gimana cara untuk memanifestasikan kasih, kuasa, dan kebenaran? Untuk kebenaran, hiduplah dalam karakter moral yang unggul, kekudusan. Untuk kasih, hiduplah dalam kemurahan hati yang unggul. Dan untuk kuasa, milikilah kinerja kreatif yang unggul. Naikkan kompetensi yang ada padamu, berlatih dan belajar lebih baik, supaya Anda kompetitif di dunia yang semakin
ketat persaingan dunia kerja. 5-10 tahun ke depan, artificial intelligence, kecerdasan buatan telah mengganti tenaga kerja manusia. Sementara, dengar baik, sementara Indonesia bonus demografi sampai 2030 ada 70% angkatan kerja. Ini peluang besar, tapi ancaman besar juga buat Indonesia. Ini potensi besar, Indonesia bisa menjadi negara yang diperhitungkan negara maju, negara luar biasa di dunia ini. Tapi ini juga bisa menjadi ancaman yang luar biasa sekali.